Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kalian di masa pandemi ini jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga imunitas kalian, imunitas tubuh kalian dengan cara kalian makan tepat waktu dan jangan lupa untuk selalu makan dan menjaga kebersihan tubuh kalian. Ya, Bu. Nah, kalian kan apalagi sekarang masuk sekolah, kalian harus tetap bisa menjaga jarak. Jangan ada dulu sentuhan bersama teman, ya. Dan juga kalian harus mencuci tangan selama 20 detik. Nah, begitu. Jadi di masa pandemi ini, di masa new normal ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengerti? Mengerti, Bu. Sebelum ke materi, Ibu akan dulu mengabsensi kalian ya. Ada yang nggak hadir nggak di sini? Ada, Bu. Ada ya. Ibu absen dulu ya. Ibnu Hadir. Arya Hadir. Raja Hadir. Faiz Hadir. Agung Hadir. Raffi. Enggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Yang nggak hadir siapa? Afrija sama Raffi. Oh, Afrija sama Raffi. Kemana Afrija sama Raffi? Afrija mah pulang kampung. Kalau Raffi mah sakit. Oh, Raffi sakit. Baik. Udah ya. Berarti yang nggak masuk hanya 2 orang saja ya. Oke. Anak-anak, Ibu kemarin sudah memberikan materi tugas kepada kalian, yaitu tugasnya apa, coba disuruh apa? Disuruh membaca. Membaca materi apa? Tentang apa? Teks apa? Teks apa, Arya? Bentukin Teks negosiasi. Nah, begitu ya. Bentuk kalian ditugaskan oleh Ibu untuk membaca teks negosiasi. Begitu. Nah, kita akan dulu membahas dulu tentang teks negosiasi. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa lihat di layar ini. Terlihat tidak? Terlihat, Raja? Lihat. Oke. Nah, lihat ya. Karena keterbatasan alat media tidak ada proyektor, jadi Ibu akan memperlihatkan lewat langsung LCD laptop saja. Oke? Mohon maaf. Nih, yang pertama ini ada mana? Yang pertama ini ada teks negosiasi, ya. Teks negosiasi. Yang pertama itu adalah pengertian teks negosiasi. Coba Arya tolong dibaca. Negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Nah, jadi negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Jadi sebuah bentuk interaksi yang bertujuannya itu untuk berbeda dan bertentangan. Begitu. Biasanya negosiasi itu terdapat pada penjual dan juga pembeli. Gitu ya. Kan suka ada istilahnya mang nego gitu. Nah, itu disebutnya adalah negosiasi. Selanjutnya, nah, teman-teman, anak-anak sekalian,
Jadi nanti itu kalian, kita semua dalam materi kali ini kita harus berdiskusi tentang materi seputar teks negosiasi ini. Di antaranya materi teks negosiasi ini yaitu ada tentang ciri, cara menyampaikan pengajuan, syarat tercapainya negosiasi, faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan alasan yang tepat dalam bernegosiasi. Begitu. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu tentang ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, ciri-ciri teks negosiasi yaitu negosiasi menghasilkan kesepakatan. Ingat ya, yang pertama apa? Negosiasi menghasilkan kesepakatan. Yang kedua yaitu ada negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Gitu. Ya, jadi ciri-cirinya itu adalah negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ada negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Yang keempat ada mengarah pada tujuan praktis. Ya, cirinya itu. Yang kelima, yang terakhir itu memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, itulah kelima ciri dari teks negosiasi. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Nah, selanjutnya yaitu ada cara menyampaikan pengajuan penawaran dalam negosiasi adalah diantaranya yaitu dilakukan dengan santun. Jadi ketika kita mau bernegosiasi, kita harus melakukannya dengan santun, dengan sopan santun, tidak dengan amarah. Begitu, paham? Paham. Dan yang kedua ada tidak menekan atau tidak memaksa pihak lain. Nah, jadi maksudnya itu adalah kalau kita bernegosiasi atau kita nego barang atau kita nego makanan, misalkan kalian beli makanan apa, cilok misalkan, harganya si emang ngejualnya 5.000, tapi sama kita ditawar, dinego gitu ya, Mang bisa nggak jadi 3.000? Kata si emangnya nggak bisa misalkan ya, nggak bisa Neng. Kenapa? Karena ini udah modalnya sekian, kembalinya harus sekian, jadi harus sama-sama saling ngerti dan tidak boleh memaksa kita ya. Jangan sampai kita ada istilah yaudah deh nggak jadi belinya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Kita sama-sama saling membantu aja, karena di sini cara menyampaikan pengajuan penawaran dalam negosiasi adalah tidak menekan dan memaksa pihak lain. Gitu, paham ya? Paham. Yang terakhir ada serta disertai dengan alasan untuk membujuk pihak lain. Jadi biasanya kalau kita nego sesuatu itu pasti kita dengan cara ngebujuk ya, betul ya, supaya kita mendapatkan hasil maksimal atau mendapatkan harga yang ya terjangkau lah, begitu ya. Mengerti ya? Selanjutnya ada syarat tercapainya persetujuan dalam negosiasi, yaitu adalah saling menguntungkan, kesepakatan yang bersifat praktis dan juga bisa diterapkan. Begitu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Yang pertama yaitu ada kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang dirugikan, gitu. Jadi faktor yang menentukan keberhasilan dalam negosiasi itu adalah kesediaan semua pihak. Jadi sama-sama bersedia untuk dinego, begitu. Jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama ada ketersediaan, begitu. Dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi penjualnya tidak merasa rugi, pembelinya juga tidak merasa rugi, begitu. Terus yang ketiga ada kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Jadi tetap ada kesepakatan bersama antara penjual dan juga pembeli. Yang terakhir ada alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, yang terakhir ini ada penjelasan yaitu alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi, yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengandung alasan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa kalau kita dalam negosiasi itu harus dengan menggunakan bahasa yang
Tun. yang mampu dapat dipahami gitu. Jadi jangan asal nego aja gitu ya, terus negonya juga nggak santun, nggak sopan, itu kurang baik ya. Nah anak-anak, tadi itu sudah sedikit Ibu jelaskan materi seputar tentang teks negosiasi. Raja? Ya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dulu sedikit, atau kita berdiskusi lah ya, lebih tepatnya kita sudah berdiskusi tentang materi seputar tentang teks negosiasi. Tadi kita sudah sama-sama bernegosiasi, kita sudah sama-sama berdiskusi materi tentang teks negosiasi. Nah, itu sebenarnya kegiatan pendahuluan ya, tapi ini ada kegiatan inti. Tapi sebelum ke kegiatan inti kan Ibu alangkah lebih baiknya untuk menjelaskan dulu apa itu materi tentang teks negosiasi, supaya nanti kalian ketika mengerjakan tugas tidak tidak salah lah begitu ya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus dilakukan oleh kalian gitu. Nah, ini ada, kalian bisa lihat di sini anak-anak, tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu tujuannya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry. Peserta didik dapat mengevaluasi ciri teks negosiasi, cara menyampaikan pengajuan penawaran, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan dan menyampaikan faktor penentu keberhasilan negosiasi, serta menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan atau tulis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, berani, serta pantang menyerah. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini Ibu lebih menekankan kepada kalian supaya kalian lebih memecahkan masalah sendiri dan mencari tahu apapun itu sendiri gitu, tapi bersifatnya kita harus diskusi gitu. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau tidak ada yang dipahami, bisa bertanya begitu. Karena di sini selama proses pembelajaran itu kita harus bersikap jujur, percaya diri, berani, serta pantang menyerah, dan rasa ingin tahu gitu ya, dalam materi teks negosiasi ini, dalam pertemuan kali ini gitu anak-anak. Nah, langsung pada kegiatan inti, yaitu Ibu akan memperlihatkan kepada kalian ada salah satu video, yaitu video negosiasi ya. Kalian boleh lihat. Tolong Raja ya, ininya kelihatan Raja? Enggak. Nah, kalian nanti bisa lihat ini adalah contoh teks negosiasi. Nah, itu dia adalah. Nah, anak-anak, tadi itu adalah salah satu contoh video tentang teks negosiasi. Ada yang tahu nggak maksudnya teks negosiasi itu apa? Tadi bahwa ada seorang penjual dan pembeli
ingin membeli bunga ya, untuk membeli bunga pohon-pohonan gitu kayak dari pot gitu. Terus katanya harganya berapa, ditanya sama si anak sekolahnya. Harganya kata si penjualnya harganya 30.000, bisa nggak katanya 25.000. Berapa tadi Raja? 20.000. 20.000. Nah katanya bisa nggak 20.000 aja? Ya nggak bisa katanya kayak gitu kan. Nah itu antara berinteraksi gitu ya, antara si penjual dan pembeli, nego gitu, saling nego gitu. Dan pada akhirnya si penjualnya kan kalah juga ya, yang penting laku aja mungkin ya, penjual tuh pastinya kayak gitu begitu. Nah selanjutnya ini ada sebuah kalian harus mencermati sebuah teks ya, teks negosiasi juga. Mau ibu bacakan? Nah, di sini ada contoh teks negosiasi. Negosiasi sederhana antara 4 orang dengan 1 orang sebagai penjual dan 3 orang sebagai pembeli, 1, 2, dan 3. Berikut ini teks dialognya. Nah, kalian bisa lihat. Penjual, kata penjualnya gini, baju kik denim berlengan panjang, warnanya menarik dan harganya terjangkau, kata penjualnya gitu. Pembeli 1, harganya berapa ya? Penjual, cukup 50.000 aja. Hah? 50.000? 20.000 aja, 25.000 aja mas. Nanti kami beli 3. Kata penjualnya gini, apa? 25.000? 25.000 ini belum ada untungnya. Kalau beli 3 saya bulatkan satunya 48.000 aja. Katanya gitu. Pembeli 3, ya ampun mas, ini masa turun cuma 2.000 aja, 30.000 aja dah, katanya gitu. Kata penjualnya, ya udah saya turunkan lagi jadi 45.000, itu udah ngepas, kata penjualnya gitu. Terus kata pembeli 1 gini, saya naikkan jadi 35.000, itu uangnya udah ngepas loh mas, kata kayak gitu. Kata penjualnya gini, aduh kalau tidak mau coba kalian cari di tempat lain, pasti harganya lebih mahal, kata gitu. Terus kata pembeli 1, ayolah mas, kalau boleh kita mau beli 3. Terus kata penjualnya, ya sudah saya naikkan 42.000 aja, ini kualitasnya bagus kok. Terus kata pembeli 2, oke lah kalau begitu, tadi teman saya pilih warna biru muda, saya ungu muda. Kata pembeli 3, saya hijau muda. Kata penjual, terima kasih, kata pembelinya, sama-sama, kata kayak gitu. Nah jadi itu adalah salah satu contoh juga teks negosiasi yang mana saling bernego, begitu ya Raja ya? Iya. Raja? Nah, tadi kan kalian sudah melihat tayangan video teks negosiasi, dan juga kalian sudah melihat dari teks negosiasi juga gitu ya, sebuah percakapan teks negosiasi dan videonya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menemukan dan mencatat ciri-ciri teks negosiasi, menemukan dan mencatat cara menyampaikan pengajuan penawaran, dan mencatat syarat tercapainya negosiasi. Oke, sekarang kalian tulis. Dikasih waktu 2 menit. Tadi ya, yang hasil simakan kalian ya tadi, dari video dan juga dari teks. Raja? Nah, udah selesai? Udah ya. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menemukan dan mencatat ciri-ciri teks negosiasi yang ada pada video dan juga tadi teks negosiasi yang sudah Ibu berikan lewat layar laptop. Nah, sekarang Ibu pengen tahu hasil diskusi kalian tadi sama teman-teman kalian, dan hasil kalian mengamati dan mencermati, mencatat, menemukan, lalu kalian merumuskan. Coba Ibu pengen kalian tolong presentasikan hasil diskusi kalian tentang ciri-ciri teks negosiasi yang tadi, dan maksudnya itu yang kalian pahami dalam video tersebut. Raja, dalam video tersebut itu nah coba sekarang Ibu minta kalian untuk presentasi, tapi 1 orang saja ya, karena keterbatasan
sebuah media gitu ya. Ibu minta kepada Raja Ruhyat Hendrawan Wahyudi, coba kamu tadi sudah diskusi dengan teman-teman kamu bahwa video dan teks tersebut, tapi ibu pengen nanyanya ke videonya aja, video pertama aja ya. Coba tolong Raja, maksudnya apa tadi itu dari video Maksudnya tersebut? dari video satu itu menjelaskan, di video pertama menjelaskan tentang negosiasi yang membeli bunga dengan harga 30.000 ditawar jadi 25.000 dan akhirnya kedua belah pihak menyepakati. Nah, betul ya. Tadi kan sudah, berarti Raja juga sudah tahu ya bahwa di dalam video tersebut ada ciri-cirinya, yaitu negosiasi menghasilkan kesepakatan. Betul? Menghasilkan kesepakatannya apa? Karena menghasilkan kesepakatannya yaitu sama-sama menyepakati ya udah harganya 20.000 aja deh buat Neng mah, kayak gitu ya. Terus ciri yang kedua ada apa? Menghasilkan keputusan yang menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Si pembelinya menguntungkan dengan harga 20.000, si penjualnya juga merasa untung mungkin ya. Terus juga sarana untuk mencari penyelesaian gitu. Terus juga ada syaratnya saling menguntungkan, katanya kayak gitu. Faktornya apa? Tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sama-sama antara si penjual dan pembeli itu tidak ada yang dirugikan di dalam video tersebut. Begitu ya. Nah, alhamdulillah pada materi ini coba ibu pengen tahu kepada Raja memberikan kesimpulan terhadap nah coba sekarang ibu ke Raja, tolong simpulkan hasil dari apa yang udah kita pelajari. Negosiasi yakni bentuk interaksi sosial dengan tujuan berkomunikasi. Ya, jadi pada intinya yaitu Ibnu tolong perhatikan sayang ya. Jadi pada kesimpulannya itu negosiasi bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Begitu. Cukup sekian pada materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.